Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh sahabat Al-Huda yang ada di rumah. Nah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah bisa kembali muncul di depan kalian semuanya dengan podcast kesekian kalinya dari alumni SDIT Al-Huda. Sebelumnya Ustazah mengucapkan kepada seluruh sahabat Al-Huda yang ada di rumah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika Ustazah mungkin banyak salah kepada teman-teman semua. Dan selanjutnya di depan Ustazah ini sekedar profil singkat saja. Di depan Ustazah ada Mbak Nilta. Nah, Mbak Nilta ini alumni SDIT Al-Huda keempat ya Mbak Nilta. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Nilta akan menempuh bidang perkuliahan di Universitas Jember dengan jurusan administrasi negara. Dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus pada bulan Maret tahun ini ya Mbak Nilta ya, melewati jalur SNMPTN. Baiklah, silakan Mbak Nilta memperkenalkan diri Mbak Nilta kepada sahabat-sahabat Al-Huda. Halo sahabat Al-Huda, nama saya Asanilta Kamila, dipanggil Nilta. Saya angkatan keempat, lulus tahun 2016 dari SDIT Al-Huda. Alhamdulillah saya sekarang sedang belajar di SMA Roma Putri di Malang dan lulus tahun ini. Kemudian saya akan berkuliah di Universitas Jember pada tahun ini juga, alhamdulillah. Baiklah, untuk seluruh sahabat Al-Huda sudah mengenal semuanya ya kan? Depan Ustazah ini namanya Mbak Nilta, Asanilta Kamila ya, lulusan SDIT keempat tahun 2016. Nah, teman-teman mau tahu kan gimana perjuangan Mbak Nilta dari awal sampai Mbak Nilta bisa memasuki Universitas Jember dalam jurusan administrasi negara melewati jalur SNMPTN. Pasti kalian ingin tahu, sangat kepo kan ya. Sebelum kita menuju perjalanan tersebut, saya ingin tahu nih, alasan Mbak Nilta memilih sekolah SDIT Al-Huda itu kenapa Mbak? Nah, jadi gini, kan untuk ukuran anak SD kan belum bisa ya memandang di mana sekolah yang bagus, gimana ke depannya, apa aja yang bakal kita dapetin nanti gitu. Nah, jadi ini tuh pandangan dari orang tua saya. Sebenarnya kalau dilihat ya, saya masuk SD tahun 2016. 6 tahun lagi itu tahun 2020 6 tahun itu masuk SD lulus dari Oh 2016. iya, lulus 2016. Masuk 2010 ya, 2010 ya. Jadi kalau diukur ya, kalau dilihat-lihat untuk zaman sekarang itu alangkah baiknya orang tua itu kalau memilih sekolah itu tergantung kurikulum dan efektivitas juga. Jadi begini, sebenarnya kalau misalnya dilihat ya di Bawean ini yang sekolah SD yang terpadu yang integral itu kalau dilihat ya di SDIT ini alhamdulillah bisa mengantar saya sampai sekarang ini. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan banyak ya dari sini. Kalau dilihat ya di SDIT ini juga alhamdulillah bisa dilihat itu efektif dalam segi waktu sama biayanya. Jadi begini, bisa dibilang efektif kenapa? Kita tuh kan di sini full day ya. Ya. Kalau misalnya sekolah lain itu dia itu habis sekolah itu pasti ada sekolah lagi sorenya buat ngaji ya. Benar. Tapi kalau di SDIT itu kita di sini tuh udah sekaligus akademik maupun agamanya itu sudah sekaligus ya full day. Dan alhamdulillah juga biayanya juga nggak seberapa nggak seberapa mahal juga ya alhamdulillah. Terus begini, alhamdulillah juga almarhum ayah saya juga termasuk salah satu pendiri di SDIT ini. Benar sekali. Jadi otomatis kan pastinya ayah saya itu menginginkan anaknya itu menjadi pribadi yang Lebih baik. lebih baik, bermoral untuk zaman sekarang juga. Alhamdulillahnya saya di sini tuh ditempa untuk menemukan Jati diri. jati diri, menemukan minat dan bakat saya juga.
alhamdulillah tuh di sini gitu. Ketika di SDIT. Iya. Berarti ketika Mbak Nilta itu di SDIT itu alhamdulillah bisa menemukan bakat-bakat Mbak Iya. Nilta yang dulunya terpendam ya. Iya, alhamdulillah. Berarti ini Mbak Nilta masuk sekolah di SDIT mungkin karena memang ngikut dari orang tua, karena almarhum yang merupakan salah satu pendiri SDIT, atau mungkin Mbak Nilta ngikut orang tua atau ada keinginan tersendiri Di di sini. sini? Iya, memang selain dari pengennya orang tua sekolah di sini ya saya pasti dulu ya kalau saya ingat-ingat lagi emang saya pengennya di sini gitu. Oh, berarti dari Mbak Nilta sendiri Iya, pengen di sini. Oh, baiklah, sudah tahu ya. Berarti sahabat Al-Huda, nih Mbak Nilta ini sekolah di SDIT memang karena keinginan orang tua ditambah juga keinginan Mbak Nilta sendiri. Nah, Mbak Nilta, selama Mbak Nilta sekolah di SDIT itu 6 tahun, bisa diceritakan kepada kita Mbak dari mungkin pengalaman Mbak Nilta selama di SDIT, bahkan pengalaman yang tak terlupakan sama Mbak Nilta sendiri, itu apa aja nih kira-kira Mbak? Begini, jadi alhamdulillah ya saya di STIT ini sering mengikuti lomba akademik maupun non akademik, nah begitu. Benar-benar. Jadi pertama itu saya pernah ikut pengalaman saya banyak sebenarnya kalau dibandingin ya dari SD, SMP, SMA itu Paling banyak di paling banyak SDIT. SD selain Iya, selain 6 tahun juga, tapi emang iya, emang banyak banyak sih menurut benar. saya. Heeh. Jadi saya tuh dari mengenal les di bahasa Inggris di Pare itu juga dari sini, program sekolah ini. English Camp ya English biasanya. Camp ya. Kemudian selain itu saya juga mengikuti yang non akademik itu saya pernah ikut lomba menyanyi, alhamdulillah. Lomba menyanyi. Ya, saya dulu masih sangat ingat kalau Mbak Nilta. Jika ada ini teman-teman, kalau misalnya di SDIT Al-Huda itu ada lomba menyanyi, bahkan ada penampilan-penampilan penyanyi, pasti tidak asing dengan suaranya Mbak Nilta dan wajahnya Mbak Nilta. Gitu ya, menyanyi, kemudian alhamdulillah juga ikut lomba drama, lomba pidato juga, terus pernah mau ikut lomba atletik juga tapi nggak jadi. Soalnya saya pas itu kaki saya bengkak ya, jadi akhirnya diganti Oh, orangnya. cedera. Tapi sebenarnya Mbak Nilta. Iya, ya gitulah. Terus apa ya? Kalau misalnya lomba-lomba gitu, itu biasanya kan kalau diseleksi di kecamatan dulu ya, habis itu baru dikirim ke Kabupaten. kabupaten. Ya alhamdulillah kalau pidato saya nyampe kabupaten. Oh, berarti pidato pernah nyampe di kabupaten. Iya, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak. Maksudnya perjuangan Mbak Nilta dari tingkat kecamatan sehingga bisa menuju kabupaten itu bagaimana, Mbak? Begini, jadi awalnya saya itu ditawari ya sama salah satu ustazah Amila. Sudah Amilah. Ya, Iya. Ustazah Amila ini sebenarnya ya nggak ditawari sih, kayak ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti lomba pidato ini. Saya lupa ini dalam rangka apa ya. Pokoknya lombanya itu di UPT. Di UPT. Iya. Itu kalau boleh tahu Mbak Nilta kelas berapa? Kelas 4 apa 5 nih? Kelas 4 kayaknya. Kelas 4. Iya. Oh. Kelas 4 itu ya sebenarnya bisa dibilang ya persiapannya matang sih. Ya saya sering latihan juga. Bersama guru-guru pastinya. Ya latihan di kantor, dilihat semua guru itu ya malu lumayan tapi nggak apa-apa. Itu alhamdulillahnya ya juara alhamdulillah. Kayaknya kalau dilihat prosesnya sih ya berjuang banget ya. Kalau bisa ngafalin teks berlembar-lembar gitu, ya ya alhamdulillahnya ya bisa tembus lah ke kabupaten. Ya, berarti kehebatannya Mbak Nilta ini teman-teman, selain Mbak Nilta ini sangat berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik, pastinya ada doa-doa ustadzah-ustadzah kita yang terdahulu, bahkan perjuangan-perjuangan mereka yang sangat luar biasa untuk menemani kita, bahkan sehingga Mbak Nilta sendiri bisa menuju ke kabupaten. Nah, Mbak Nilta, selama Mbak Nilta di SDIT, apa aja yang Mbak Nilta dapatkan selama di SDIT, mungkin yang mana jadi bekal untuk Mbak Nilta nanti ketika menuju ke SMP ataupun jenjang selanjutnya, Mbak? Begini, jadi saya
lebih banyak mengamalkan apa yang saya debatkan di SDIT itu masalah pendidikan agama ya, Agama, benar sekali. bener. Ya agama, Al-Qur'an juga. Jadi begini, kalau di Bawen ini kan ada ujian qiraati. Heeh. Nah, itu tuh kan banyak menghafalkan kayak gorib, Gorib, tajwid, tajwid, kayak doa sehari-hari, doa-doa, ya ya. surat-surat pendek kayak gitu tuh. Alhamdulillahnya ya, saya kalau dilihat di SMP saya itu tuh masih minim, SMP maupun SMA ya. Ini masih minim orang-orang yang kayak, tahu mengenai, Hukum-hukum tajwid. iya kayak gitu tuh. Alhamdulillahnya saya bisa mengamalkan itu setelah saya lepas dari SDIT gitu. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali, tentang agama, tentang ya Kedisiplinan juga, iya kedisiplinan, sangat apalagi iya, kedisiplinan. sangat kedisiplinan. Bahkan seringan sholat pun sebenarnya itu di sini kan juga diperhatikan ya. Itu alhamdulillahnya saya bisa mempertahankan, setidaknya, di sini setiap pagi sholat duha, eee, membaca surat Al-Waqiah, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk ya Ar-Rahman, kayak benar gitu-gitu. benar. Alhamdulillah saya bisa mengamalkan ketika saya lepas dari SDIT itu alhamdulillah masih bisalah dipertahankan. Berarti memang bekal Mbak Nilta sendiri, nih sahabat-sahabat Al-Huda, untuk menuju ke jenjang selanjutnya sampai akhir nanti memang dari SDIT yang didapatkan yang pertama memang ilmu agamanya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dan juga mengaji kiroati yang sangat membantu Mbak Nilta untuk menjadi pendamping Mbak Nilta sampai Mbak Nilta bisa berdiri sekarang seperti sekarang ini. Nah, Mbak Nilta setelah sekolah di SDIT, nih Mbak Nilta melanjutkan kemana? Saya dari Bisa SDIT, diceritakan, Mbak? lanjut di SMP Khodijah, Surabaya. SMP Hodijah Surabaya. Mungkin bisa diceritakan, Mbak,